asam, basa, dan garam. Zat merupakan materi yang susunan unsur-unsurnya tidak berubah-ubah. Ada banyak sekali zat yang ada di bumi ini. Berdasarkan derajat keasamannya, zat dapat diklasifikasikan menjadi asam, basa, dan garam. Tentunya, kamu telah mengetahui bahwa rasa dari garam adalah asin. Rasa dari permen vitamin C adalah asam. Dan, pernahkah kamu mencuci dengan menggunakan deterjen atau sabun? Apakah yang kamu rasakan pada tanganmu? Apakah terasa licin dan panas? Deterjen atau sabun adalah contoh dari senyawa basa. Salah satu sifat dari senyawa basa adalah terasa licin jika terkena kulit dan dapat merusak kulit kita atau kaustik. Kita dapat mengenali asam dan basa dari rasanya. Namun, kita dilarang mencicipinya karena tidak semua zat aman dikonsumsi. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi asam dan basa dengan cara yang baik dan aman? Untuk mengidentifikasi asam dan basa, dapat digunakan indikator. Indikator adalah suatu bahan yang dapat bereaksi dengan asam, basa, atau garam, sehingga akan menimbulkan perubahan warna. Pada bab ini, kamu akan mempelajari pengertian dari asam, basa, dan garam, serta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, serta indikator apa saja yang dapat digunakan untuk menentukan suatu larutan termasuk dalam senyawa asam, basa, atau garam. Asam. Pengertian asam. Kata asam atau asid berasal dari bahasa Latin acidus yang berarti mempunyai rasa asam. Definisi asam pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang berasal dari Swiss, yang bernama Savente August Arrhenius pada tahun 1887, atau yang lebih dikenal dengan Arrhenius. Menurut Arrhenius, suatu atom unsur penyusun senyawa kimia yang berinteraksi dengan atom unsur lainnya dapat kehilangan sejumlah elektron atau memperoleh sejumlah elektron. Atom unsur yang kehilangan elektron akan bermuatan positif, sedangkan atom unsur yang mendapatkan tambahan elektron akan bermuatan negatif. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+1 dan sisa asam yang bermuatan negatif. Sehingga, asam merupakan senyawa kimia yang termasuk elektrolit atau dapat menghantarkan arus listrik. Contoh reaksi pelepasan ion H+1 dari senyawa asam pada HCl atau asam klorida. Di dalam air, HCl akan terurai menjadi ion H+1 dan ion Cl-1. Ion hidrogen H+1 juga disebut proton, sehingga asam juga dapat didefinisikan sebagai senyawa yang dapat memberikan proton atau proton donor. Ciri-ciri senyawa asam. Senyawa asam memiliki beberapa ciri, antara lain 1. Mempunyai rasa masam, tetapi jangan mencicipinya sembarangan. Hanya asam pada makanan, minuman, dan buah-buahan yang boleh dicicipi. Sedangkan asam lainnya bersifat racun dan sangat berbahaya. 2. Terasa menyengat jika disentuh. Beberapa contoh asam yang berbahaya yakni asam klorida atau HCl dan asam sulfat atau H2SO4. Kedua asam ini pada konsentrasi rendah akan menyebabkan gatal-gatal dan pedih jika terkena kulit. Dan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan luka bakar yang serius. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati saat menggunakan asam-asam tersebut. 3. Derajat keasaman atau pH-nya kurang dari 7. 4. Dapat menghantarkan arus listrik. Semua senyawa asam dalam bentuk cair dapat menghantarkan arus listrik. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa asam dalam air akan melepaskan ion hidrogen H+1 dan sisa asam yang bermuatan negatif. Ion-ion inilah yang bertugas menghantarkan arus listrik. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik disebut larutan elektrolit, misalnya aki motor.
5. Bereaksi dengan basa membentuk garam dan air. Semua asam, jika bereaksi dengan basa akan membentuk garam dan air. Reaksi asam dan basa dikenal dengan istilah penetralan, karena reaksi asam dan basa menghasilkan garam dan air yang bersifat netral. Contoh, HCl ditambah NaOH dapat terurai menjadi NaCl ditambah H2O. HCl adalah senyawa asam atau asam klorida. NaOH merupakan senyawa basa atau natrium hidroksida. NaCl adalah garam atau natrium klorida. H2O adalah air. Maka, terbukti reaksi asam dan basa menghasilkan garam dan air. Enam. Senyawa asam dapat bereaksi dengan logam, seperti besi atau Fe, seng atau Zn, nikel atau Ni, magnesium atau Mg, dan beberapa logam lainnya. Pagar rumah yang terbuat dari besi, setelah sekian lama seringkali menjadi berkarat. Tahukah kamu dari mana datangnya karat itu? Karat besi dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti adanya reaksi antara asam dengan besi. Karat besi juga dapat terbentuk dari reaksi antara besi dengan air hujan yang tercemar asam. Kondisi ini menunjukkan bahwa asam bersifat korosif, yang artinya dapat merusak benda-benda termasuk sebagian besar logam. Tujuh, dapat ditetesi dengan kertas lakmus. Kertas lakmus merupakan kertas yang mengandung senyawa organik tertentu yang dapat dipakai untuk membedakan larutan asam dan larutan basa. Kertas lakmus mempunyai dua warna, yaitu merah dan biru. A. Lakmus merah, jika dicelupkan dalam larutan asam, akan tetap berwarna merah. Namun, jika dicelupkan dalam larutan basa, akan berubah warna menjadi biru. B. Lakmus biru, jika dicelupkan dalam larutan asam, akan berubah menjadi warna merah. Namun, jika dicelupkan dalam larutan basa, akan tetap berwarna biru. Macam-macam asam. Sebelum kamu mengetahui macam-macam asam, ada baiknya terlebih dahulu kamu ketahui bagaimana penamaan asam. Asam terdiri atas ion positif, yaitu H positif dan anion atau ion negatif. Rumus kimia asam selalu diawali dengan lambang H dan dibaca asam. Kemudian diikuti nama unsur atau senyawa anion. Contoh, HCl sama dengan asam klorida, Hi sama dengan asam iodida, HBr sama dengan asam bromida, H2SO4 sama dengan asam sulfat, HCN sama dengan asam sianida, dan sebagainya. Berikut adalah macam-macam asam. 1. Berdasarkan asalnya, asam dibedakan menjadi dua, yaitu asam organik dan asam anorganik. A. Asam organik, yaitu asam yang berasal dari makhluk hidup. Ciri-cirinya, terdapat atom C atau karbon. Contoh, CH3COOH atau asam asetat atau asam cuka. B. Asam anorganik adalah asam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Ciri-cirinya, tidak terdapat atom C atau karbon. Contoh, HNO3 atau asam nitrat. 2. Berdasarkan kemampuan daya hantar listriknya, asam dibedakan menjadi asam kuat dan asam lemah. A. Asam kuat mempunyai daya hantar listrik yang baik, karena asam kuat mampu melepaskan ion hidrogen atau H positif dengan sempurna atau terionisasi sempurna. Zat yang termasuk asam kuat antara lain, asam lambung atau asam klorida atau HCl, asam sulfat atau H2SO4, asam sulfit atau H2SO3, asam bromida atau HBr, asam nitrat atau HNO3, dan asam nitrit atau HNO2. B. Asam lemah mempunyai daya hantar listrik yang kurang baik, karena
Asam lemah tidak mampu melepaskan ion hidrogen atau H positif dengan sempurna atau terionisasi sebagian. Zat yang termasuk asam lemah antara lain asam karbonat atau H2CO3, asam format atau HCOOH, asam asetat atau CH3COOH, asam fosfat atau H3PO4, asam sianida atau HCN, asam sulfida atau H2S. Alat yang digunakan untuk menguji kuat lemahnya suatu asam disebut alat uji elektrolit. Jika lampu pada alat uji elektrolit menyala terang, maka larutan asam yang sedang diuji merupakan asam kuat. Sebaliknya, jika lampu pada alat uji elektrolit menyala redup, maka larutan asam yang sedang diuji merupakan asam lemah. 3. Berdasarkan kandungan oksigen di dalamnya, asam dibedakan menjadi dua, yaitu asam oksi dan asam ida. A. Asam oksi adalah asam yang mengandung oksigen. Contohnya, H2SO4 atau asam sulfat, H2CO3 atau asam karbonat, dan sebagainya. B. Asam ida adalah asam yang tidak mengandung oksigen. Contohnya, Hi atau asam iodida, HBr atau asam bromida, dan sebagainya. Asam dalam kehidupan sehari-hari. Asam dapat dengan mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa makanan, minuman, dan buah-buahan, terdapat kandungan asam. Berikut adalah beberapa contoh asam dalam kehidupan sehari-hari serta manfaatnya. Asam asetat dengan rumus kimianya CH3COOH, yaitu suatu asam yang terdapat pada cuka. Digunakan untuk berbagai keperluan dapur, sebagai pengawet, serta media asam untuk pembuatan nata de coco. Asam borat, rumus kimianya H3BO3, yaitu zat cair yang tidak berwarna dan tidak berbau dan beracun bila diminum. Digunakan untuk membuat kaca yang tahan panas. Asam format, rumus kimianya HCOOH, diperoleh dari semut, sehingga disebut juga dengan asam semut, yang berfungsi untuk mempertahankan dirinya dari serangan hewan lainnya. Asam karbonat rumus kimianya H2CO3, diperoleh dari air hujan dan air soda. Berperan dalam industri pupuk, deterjen, dan dalam industri pangan. Asam klorida, rumus kimianya HCl. Larutan ini akan berasap jika pekat. Digunakan untuk pembersih besi dari karat, bahan pembersih keramik, pengurai makanan dalam lambung. Asam laktat, rumus kimianya CH3CHOHCOOH, disebut juga asam susu. Terdapat dalam susu yang basi atau masam. Asam nitrat, rumus kimianya HNO3. Zat cair tidak berwarna atau sedikit kekuning-kuningan, berasap, uapnya menyesakkan. Warna kuning disebabkan oleh adanya gas nitrogen dioksida jika asam itu terkena cahaya. Zat ini digunakan dalam pembuatan bahan peledak jenis TNT, bahan pembuatan pupuk nitrogen, penghasil gas NO2 jika direaksikan dengan logam. Asam sitrat, rumus kimianya C6H8O7. Merupakan asam yang menyebabkan banyaknya buah-buahan berasam asam. Zat ini digunakan untuk membuat rasa asam pada minuman, manisan, sirup, dan soft drink serta berbagai bahan pengawet makanan. Asam sulfat, rumus kimianya H2SO4, disebut juga sebagai asam belerang. Zat ini digunakan untuk mengisi aki, bahan pupuk kimia, dalam keadaan pekat sebagai pengering air. Asam tartrat, HOOC, CHOH 2 kali, COOH, terdapat pada buah anggur. Digunakan untuk membuat minuman yang menggelegak atau mengeluarkan gelembung. Basa. Pengertian basa. Basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Basa adalah suatu senyawa yang jika dilarutkan ke dalam air, akan menghasilkan ion hidroksida atau OH negatif. Ion hidroksida
dapat bereaksi dengan ion hidrogen atau H positif yang bermuatan positif, sehingga membentuk air atau H2O yang bersifat netral atau tidak bermuatan. Jika asam disebut sebagai donor proton, maka basa dapat disebut sebagai aseptor proton. Karena senyawa basa menerima ion H positif atau proton yang berasal dari asam. Contoh, reaksi pelepasan ion hidroksida atau OH negatif dari senyawa basa atau NaOH atau natrium hidroksida. Jika senyawa basa NaOH dilarutkan dalam air, akan terurai menjadi Na positif ditambah OH negatif. Basa terdiri dari kation atau ion positif dan anion OH negatif atau ion negatif. Untuk penamaan basa, kation atau ion positif ditulis sesuai dengan nama unsur atau senyawa tersebut. Kemudian, diikuti penamaan ion OH negatif yang dibaca hidroksida. Contoh, KOH dibaca kalium hidroksida. CaOH 2 kali dibaca kalsium hidroksida. Ciri-ciri senyawa basa. Sifat-sifat pada senyawa basa antara lain: 1. Terasa licin jika terkena kulit, tetapi lama-kelamaan akan menjadi panas atau iritasi sehingga bersifat kaustik. Artinya, dapat merusak kulit kita. Hal ini dapat dirasakan ketika mencuci pakaian dengan bahan-bahan basah seperti deterjen, dapat menimbulkan luka pada tangan. Contoh lain, kaki dan tangan para pekerja bangunan juga sering mengalami luka, dikarenakan seringnya terkena semen dan kapur yang banyak mengandung senyawa basah. Oleh karena itu, jika kamu bekerja dengan bahan-bahan yang mengandung basah, sebaiknya menggunakan sarung tangan. 2. Mempunyai rasa pahit atau getir. Ingat, sebagaimana senyawa asam, kamu juga tidak boleh merasakan senyawa basa dengan memakai mulut. Karena banyak senyawa basa yang berbahaya. Contoh senyawa yang berbahaya, natrium hidroksida atau NaOH, kalium hidroksida atau KOH, dan amonium hidroksida atau NH4OH. 3. Tingkat keasaman atau pH lebih dari 7. 4. Dapat menghantarkan arus listrik karena menghasilkan ion hidroksida atau OH negatif dan sisa basa yang bermuatan positif. Ion-ion inilah yang dapat menghantarkan arus listrik sehingga termasuk larutan elektrolit. Sebagaimana dengan senyawa asam, senyawa basa juga dibedakan menjadi 2, yaitu basa kuat dan basa lemah. Kuat lemahnya suatu senyawa basa tergantung pada kemampuan senyawa basa tersebut dalam melepaskan ion hidroksida atau OH negatif. A. Basa kuat, yaitu senyawa basa yang mampu melepaskan ion hidroksida dalam jumlah banyak. Contohnya, natrium hidroksida atau soda api atau NaOH, kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali, kalium hidroksida atau KOH, magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali, barium hidroksida atau BaOH 2 kali. B. Basa lemah, yaitu senyawa basa yang mampu melepaskan ion hidroksida dalam jumlah sedikit. Contoh, gas amonia atau NH3, aluminium hidroksida atau AlOH3, amonium hidroksida atau NH4OH. 5. Telah kamu ketahui bahwa kertas lakmus merah, jika dicelupkan ke dalam larutan asam, akan tetap berwarna merah. Sebaliknya, jika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basa, maka akan berubah menjadi warna biru. Jika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam, akan berubah warna menjadi merah. Sebaliknya, jika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan basa, tetap berwarna biru. 6. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa asam dan basa bereaksi membentuk garam dan air, yang dikenal dengan reaksi penetralan. Contoh, senyawa basa natrium hidroksida atau NaOH ditambah asam nitrat atau HNO3
akan terurai menjadi NaNO3 atau merupakan garam ditambah H2O atau air. 7. Bereaksi dengan sebagian besar logam menghasilkan endapan dan senyawa logam. Senyawa basa dapat bereaksi dengan sebagian logam seperti magnesium atau Mg, kalsium atau Ca, aluminium atau Al, dan beberapa logam yang lainnya membentuk suatu endapan putih. Contoh, 2 molekul unsur magnesium atau Mg ditambah ion hidroksida atau OH menghasilkan endapan MgOH 2 kali yang terdiri dari 1 atom magnesium dan 2 ion hidroksida. Basa dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya dengan zat asam, zat basa juga dapat dengan mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh basa dalam kehidupan sehari-hari serta manfaatnya. Amonia. Rumus kimianya NH3, terdapat pada pembersih debu. Aluminium hidroksida, rumus kimianya AlOH3, yang bermanfaat untuk obat sakit mah, serta bahan pembuat deodoran. Amonium hidroksida, rumus kimianya NH4OH, bermanfaat sebagai pembersih perabotan rumah tangga, seperti kaca dan lantai, serta sebagai obat pembasmi ketombe. Kalium hidroksida, rumus kimianya KOH, bermanfaat sebagai bahan dasar pembuatan sabun bayi, serta elektrolit pada baterai. Kalsium hidroksida, rumus kimianya CaOH 2 kali. Terdapat pada air kapur untuk menjernihkan air, serta digunakan oleh para petani untuk mengurangi keasaman tanah. Magnesium hidroksida, rumus kimianya MgOH 2 kali. Terkandung dalam obat sakit mah. Natrium hidroksida, rumus kimianya NaOH, bermanfaat sebagai bahan dasar pembuatan sabun mandi, dalam proses pembuatan pupuk, serta pembersih pipa. Indikator asam basa. Di awal materi, kamu telah mengetahui bahwa untuk menentukan suatu larutan, apakah asam atau basa, diperlukan suatu zat yang disebut indikator atau indikator asam basa. Indikator asam basa adalah bahan yang mengandung senyawa yang dapat memperlihatkan perbedaan warna sifat larutan asam, basa, atau netral suatu zat. Perbedaan warna inilah yang memungkinkan bahan tersebut berfungsi sebagai indikator. Ada berbagai macam indikator asam basa, di antaranya kertas lakmus, larutan indikator, indikator universal, dan indikator alami. 1. Kertas lakmus. Tipe kertas lakmus ada 2 macam, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Lakmus biru adalah indikator untuk larutan asam. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, bahwa jika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka kertas lakmus tersebut akan berubah menjadi merah. Tetapi, jika dicelupkan pada larutan basa, kertas tidak berubah warna. Lakmus merah adalah indikator untuk larutan basa. Jika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basa, maka kertas lakmus tersebut akan berubah menjadi warna biru. Tetapi, jika dicelupkan pada larutan asam, maka kertas lakmus tidak berubah warna. Jika kedua jenis kertas lakmus dimasukkan ke dalam suatu larutan dan ternyata tidak ada yang berubah warnanya, maka larutan tersebut adalah suatu garam netral. Kelebihan dari penggunaan kertas lakmus antara lain dapat berubah warna dengan cepat saat bereaksi dengan asam maupun basa, mudah diserap oleh kertas sehingga digunakan dalam bentuk kertas lakmus, sukar bereaksi dengan oksigen dalam udara bebas sehingga dapat bertahan lama atau awet. 2. Larutan indikator. Ada beberapa macam larutan indikator. Contohnya, phenolphthalein atau PP. Larutan indikator phenolphthalein atau PP adalah indikator yang berwujud cairan yang bening atau tidak berwarna. Dan
digunakan untuk larutan basa. Jika PP dimasukkan ke dalam suatu larutan basa, maka larutan tersebut akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan, jika PP dimasukkan ke dalam suatu larutan asam, larutan tersebut tidak menghasilkan perubahan warna atau larutan tetap bening. Jika indikator bromtimol biru dimasukkan ke dalam larutan asam, warna larutan asam menjadi kuning. Sedangkan, jika dimasukkan ke dalam larutan basa, warna larutan basa tetap biru. Jika indikator metil orange dimasukkan ke dalam larutan asam menjadi merah. Sedangkan jika dimasukkan ke dalam larutan basa, warna larutan basa menjadi orange kekuningan. Jika indikator metil merah dimasukkan ke dalam larutan asam, warna larutan asam tetap merah. Sedangkan, jika dimasukkan ke dalam larutan basa, warna larutan menjadi kuning. Jika indikator metil ungu dimasukkan ke dalam larutan asam, maka warna larutan menjadi kuning. Sedangkan jika dimasukkan ke dalam larutan basa, warna larutan menjadi hijau. Jika indikator bromokresol biru dimasukkan ke dalam larutan asam, warna larutan asam menjadi kuning. Sedangkan jika dimasukkan ke dalam larutan basa, warna larutan basa menjadi ungu. 3. Indikator universal. Disebut indikator universal karena indikator ini dapat digunakan untuk larutan asam maupun basa. Indikator universal dapat berupa kertas ataupun larutan. Dalam indikator ini, terdapat suatu senyawa organik yang akan mengalami perubahan warna pada pH tertentu. Perubahan warna indikator universal berbeda-beda dari tingkat pH 1 sampai 14. Cara memakai indikator universal adalah dengan cara meneteskan kertas tersebut ke dalam larutan yang hendak kita ketahui pH-nya. Selanjutnya, warna yang diperoleh dibandingkan dengan warna skala standar yang ada dalam kertas indikator tersebut. Warna yang sama menunjukkan nilai pH dari larutan yang diuji. Untuk pH 1 sampai 4, terjadi rentang warna antara merah sampai orange. Untuk pH 4 sampai 7, terjadi rentang warna antara orange sampai kuning. Untuk pH 7 sampai 10, terjadi rentang warna antara kuning sampai hijau. Untuk pH 10 sampai 14, terjadi rentang warna antara hijau sampai biru gelap. 4. Indikator alami. Indikator alami dapat dibuat dengan cara mengekstrak atau mengambil sari dari buah-buahan, bunga-bungaan, temu-temuan yang berwarna-warni, atau sayuran. Indikator alami buah-buahan, misalnya buah anggur, buah duet, kulit manggis. Indikator alami bunga-bungaan, bunga mawar, dan bunga kembang sepatu. Indikator alami temu-temuan, misalnya kunyit dan kulit secang. Indikator alami sayuran, misalnya kubis ungu, tomat, dan wortel. Indikator alami selain mudah diperoleh, juga mudah dibuat sendiri. Ekstrak dari bahan-bahan tersebut akan memberikan warna yang berbeda jika dimasukkan ke dalam larutan asam, basa, ataupun netral. Ekstrak kunyit yang dilarutkan dalam air pada keadaan netral berwarna kuning. Jika dicampur dalam larutan asam, warna kuning tersebut akan semakin cerah. Dan jika dicampur dalam larutan basa, akan terjadi perubahan warna menjadi jingga kecoklatan. Ekstrak kubis ungu, jika dicampur dengan asam, berubah warna menjadi merah. Jika dicampur dengan basa, berubah warna menjadi hijau. Dalam suasana netral, larutan kubis tidak berubah warna. Ekstrak kulit manggis pada keadaan netral berwarna ungu. Jika dicampur dalam larutan asam, warna ungu akan berubah menjadi coklat kemerahan. Sedangkan, jika dicampur dalam larutan basa, warnanya menjadi biru kehitaman. Untuk bunga kembang sepatu yang digerus dengan sedikit air, pada keadaan netral akan berwarna merah atau coklat sedikit ungu jika sudah kering. Jika dicampur dalam larutan asam, akan berwarna merah cerah. Dan, jika dicampur dalam larutan basa, akan berwarna hijau. pH meter. pH merupakan ukuran atau derajat keasaman suatu larutan atau terhadap suatu zat padat.
Seperti yang telah kamu ketahui, bahwa baik asam maupun basa ada yang bersifat lemah dan ada pula yang bersifat kuat. Untuk mengukur derajat keasaman suatu larutan, digunakan pH meter. Berdasarkan hasil uji, pengukuran nilai pH dengan menggunakan pH meter lebih akurat dibandingkan dengan indikator universal. Alat ini mengukur konsentrasi ion H positif dalam larutan tersebut. Semakin tinggi konsentrasi larutan asam, maka nilai pH akan semakin kecil. Sebaliknya, jika larutan semakin bersifat basa, maka nilai pH akan semakin besar. Sehingga, pH dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu larutan yang bersifat asam, basa, ataupun netral. Nilai atau skala pH mempunyai interval mulai dari 0 sampai 14. Nilai 0 menunjukkan bahwa larutan bersifat asam kuat. Nilai 14 menunjukkan larutan bersifat basa kuat. Sedangkan nilai di tengahnya yaitu 7 menunjukkan bahwa larutan bersifat netral. Pembagian larutan berdasarkan nilai pH adalah sebagai berikut. A. Larutan asam. Larutan asam mempunyai nilai pH di bawah 7. Semakin kuat keasaman suatu larutan, nilai pH-nya semakin kecil. Sebaliknya, semakin lemah keasaman suatu larutan, pH-nya semakin mendekati angka 7. B. Larutan netral. Larutan netral mempunyai nilai pH tepat 7. Air murni merupakan contoh larutan netral yang mempunyai pH 7. C. Larutan basa. Semua larutan basa akan memiliki nilai pH di atas 7. Basa kuat memiliki pH mendekati angka 14. Sedangkan nilai pH basa lemah mendekati 7. Contoh basa kuat, misalnya NaOH dan KOH, sedangkan contoh basa lemah, misalnya NH3. Basa kuat, jika dilarutkan dalam air, akan menghasilkan ion OH negatif lebih banyak dibandingkan dengan basa lemah. Garam. Pengertian garam. Tahukah kamu mengapa orang sakit mah diberi minum antasid atau obat sakit mah? Orang yang mengalami sakit mah disebabkan karena asam lambung yang meningkat. Nah, untuk menetralkan asam lambung atau HCl, digunakan antasid. Antasid mengandung senyawa basa yang mampu menetralkan kelebihan asam lambung atau HCl. Apabila larutan asam dengan larutan basa direaksikan, maka ion H positif dari asam akan bereaksi dengan ion OH negatif dari basa, membentuk molekul air atau H2O. Jika larutan asam dicampurkan dengan larutan basa dalam jumlah yang tepat, akan terbentuk larutan yang bersifat netral. Oleh karena itu, reaksi antara asam dan basa disebut reaksi netralisasi. Ion-ion ini akan bergabung membentuk senyawa ion yang disebut garam. Bila garam yang terbentuk ini mudah larut dalam air, maka ion-ionnya akan tetap ada di dalam larutan. Tetapi, jika garam tersebut sukar larut dalam air, maka ion-ionnya akan bergabung membentuk suatu endapan. Jadi, reaksi asam dengan basa disebut juga dengan reaksi penggaraman karena membentuk senyawa garam. Contoh garam yang paling sering kita temukan adalah NaCl atau garam dapur. Natrium klorida atau NaCl terjadi karena reaksi antara natrium hidroksida atau soda api atau NaOH dengan asam klorida atau HCl dengan reaksinya sebagai berikut. Natrium hidroksida atau NaOH ditambah asam klorida atau HCl, menghasilkan natrium klorida atau NaCl ditambah air atau H2O. Perhatikan, natrium hidroksida adalah basa, asam klorida adalah asam, natrium klorida adalah garam, dan H2O adalah air. Maka, terbukti asam ditambah basa
menghasilkan garam ditambah air. Jika dilakukan proses penguapan, maka air akan menguap dan tersisa endapan garam dapur. Dan jika garam dapur tersebut kamu larutkan ke dalam air, maka akan terbentuk ion natrium atau Na positif dan ion klorida atau Cl negatif. Macam-macam garam dan reaksinya. Rasa garam tidak harus asin seperti garam dapur. Berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3 macam, yaitu garam netral, garam asam, dan garam basa. 1. Garam netral adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Garam ini memiliki pH sama dengan 7. Contoh garam netral adalah natrium klorida atau garam dapur atau NaCl, kalium klorida atau KCl, garam Inggris atau MgSO4, kalium nitrat atau KNO3, natrium nitrat atau NaNO3, kalium bromida atau KBr, dan lain-lain. Contoh reaksi garam netral seperti penjelasan sebelumnya, yaitu garam dapur atau NaCl. NaCl berasal dari asam klorida atau HCl, atau asam kuat dengan natrium hidroksida, atau NaOH atau basa kuat. Sehingga, garam NaCl bersifat netral. Dengan reaksinya sebagai berikut. HCl ditambah NaOH dapat terurai menjadi NaCl ditambah H2O. Perhatikan, HCl atau asam klorida merupakan asam kuat jika ditambah dengan natrium hidroksida atau NaOH yang merupakan basa kuat, akan menghasilkan natrium klorida atau NaCl atau garam yang bersifat netral ditambah air. 2. Garam asam adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini memiliki pH kurang dari 7. Contoh garam asam antara lain, amonium nitrat atau NH4NO3, amonium klorida atau amoniak, atau NH4Cl, amonium sulfat, atau NH4 2 kali SO4. Kita ambil contoh amonium klorida atau NH4Cl. Garam ini berasal dari asam kuat HCl dengan amonium hidroksida atau NH4OH atau basa lemah. Sehingga garam ini bersifat asam dengan reaksi kimianya adalah sebagai berikut. HCl ditambah NH4OH dapat terurai menjadi NH4Cl ditambah H2O. Asam klorida atau HCl merupakan asam kuat. Jika ditambah dengan NH4OH atau amonium hidroksida yang merupakan basa lemah, akan menghasilkan amonium klorida atau NH4Cl atau garam yang bersifat asam ditambah air. 3. Garam basa adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Garam ini memiliki pH lebih dari 7. Contoh garam basa antara lain, natrium asetat atau CH3COONA, sodium sianida atau NaCN, kalium karbonat atau K2CO3, kalium sianida atau potas atau KCN, barium karbonat atau BaCO3. Kita ambil contoh seperti natrium asetat atau CH3COONA. Garam ini berasal dari asam asetat atau CH3COOH atau asam lemah dengan natrium hidroksida atau NaOH atau basa kuat. Sehingga garam ini bersifat basa dengan reaksinya sebagai berikut. CH3COOH ditambah NaOH dapat terurai menjadi CH3COONA ditambah H2O. Perhatikan, CH3COOH atau asam asetat merupakan asam lemah. Jika ditambah dengan NaOH atau natrium hidroksida yang merupakan basa kuat, akan menghasilkan natrium asetat atau CH3COONA atau garam yang bersifat basa ditambah air.
garam dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kamu telah mengetahui manfaat dari garam. Bayangkan saja, jika sayuran atau ikan tanpa garam, tentunya tidak enak bukan? Garam telah digunakan sebagai penyedap masakan dan bahan pengawet pada makanan sejak ribuan tahun lalu. Garam dapur atau NaCl merupakan mineral yang bertugas menukar zat makanan lama dengan zat makanan baru. Kelancaran proses pertukaran sisa makanan di dalam tubuh tergantung pada kadar natrium di dalam sel. Natrium beredar di dalam tubuh mengikuti aliran darah dengan menumpang pada butir darah merah. Jika kekurangan natrium, butir darah merah akan mengempis, menyebabkan tekanan darah menurun. Sebaliknya, jika kelebihan garam akan menyebabkan volume darah naik, sehingga menjadi berbahaya bagi penderita tekanan darah tinggi. Contoh garam yang lain dalam kehidupan sehari-hari antara lain, amonium klorida, rumus kimianya NH4Cl, nama dagangnya salmiak. Bermanfaat sebagai baterai kering. Kalium karbonat, rumus kimianya K2CO3, nama dagangnya potas, bermanfaat sebagai bahan sabun dan kaca. Kalium nitrat, rumus kimianya KNO3, nama dagangnya saltpeter, bermanfaat sebagai bahan pupuk dan bahan peledak. Kalsium karbonat, rumus kimianya CaCO3, nama dagangnya kalsit, dan bermanfaat sebagai bahan cat tembok. Natrium benzoat, rumus kimianya C7H5NaO2, nama dagangnya soda benzoat, bermanfaat sebagai pengawet pada makanan. Natrium bikarbonat, rumus kimianya NaHCO3, nama dagangnya soda kue atau baking soda, manfaatnya sebagai pengembang roti, serta mampu mengurangi rasa sakit dan iritasi akibat sengatan lebah. Natrium fosfat, rumus kimianya Na3PO4, nama dagangnya TSP, dan bermanfaat sebagai bahan deterjen. Natrium karbonat, rumus kimianya Na2CO3, nama dagangnya soda abu, manfaatnya dalam pembuatan deterjen. Mononatrium glutamat, rumus kimianya C5H8NNaO4, nama dagangnya MSG, bermanfaat sebagai penambah rasa pada makanan.